Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita beristirahat, membaringkan tubuh, melepas penat kita, mari kita merenungkan satu kebenaran iman yang menjadi dasar hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20-28 merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Adapun tema kita, kemenangan Kristus atas maut dan kepastian masa depan kita di dalam Dia. Saya akan membaca satu ayat dari firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kekacauan, dan bayang-bayang kegagalan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 28 ini hadir memberikan proklamasi kemenangan. Kita akan melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu bukan sekedar sejarah, melainkan jaminan bahwa Allah sedang memulihkan segala sesuatu. Allah yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Mulai dari ayatnya yang ke-20 dan juga ayat 23. Di sini Paulus menegaskan bahwa Kristus telah bangkit sebagai buah sulung. Dalam tradisi panen, buah sulung adalah hasil pertama yang menjamin bahwa sisa panen yang lain akan menyusul. Buah sulung adalah buah yang terbaik. Buah sulung adalah buah yang memuaskan. Nah, Kristus bangkit, maka kita yang percaya kepadanya juga memiliki janji kebangkitan. Tidur kita pada malam hari ini adalah gambaran kecil dari iman itu. Kita menutup mata dengan tenang, ini merupakan gambaran kecil dari iman kita. Karena tahu bahwa hari esok yang Tuhan siapkan, baik di dunia ini maupun di kekekalan. Lalu yang kedua adalah, Ia memulihkan apa yang rusak, ayat 21 dan 22. Sama seperti maut datang karena satu orang, yaitu Adam, dan hidup datang karena satu orang, yaitu Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita merasakan lelah karena kegagalan atau kerusakan kecil dalam hidup kita. Misalnya hubungan yang retak, pekerjaan yang sulit, kelemahan diri, sakit, penyakit, bahkan penderitaan lainnya, pergumulan dan persoalan. Ingatlah bahwa Kristus datang untuk memulihkan segala sesuatu yang rusak oleh dosa. Di dalam Kristus selalu ada harapan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Lalu yang ketiga, kemenangan terakhir atas musuh, ayat 24 sampai 26. Alkitab mengatakan musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Itu adalah musuh terbesar, musuh yang terberat. Kristus sedang memerintah dan akan menaklukkan segala kuasa yang mencoba melawan kehendak Allah. Nah, seringkali Bapak Ibu yang kekasih, kecemasan kita, ketakutan kita, bahkan pada malam hari ini mungkin ada rasa cemas, ada kekhawatiran yang muncul karena kita merasa ada masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Kristus yang pegang kendali atas semuanya. Segala musuh kita, ketakutan, kekhawatiran, atau ancaman pada akhirnya berada di bawah kakinya. Maut, musuh terbesar. Berarti yang lainnya itu bukan musuh terbesar. Musuh-musuh yang kecil, musuh-musuh yang biasa. Bahkan Kristus mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami saat ini tidak melebihi kekuatanmu. Kekuatan kita manusia terbatas, lemah. Tetapi Yesus katakan, Tuhan katakan, itu tidak melebihi kekuatanmu. Berarti bagi Tuhan itu sangat kecil. Bagi Tuhan itu suatu hal yang
biasa saja. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita percaya, mari kita yakin janji Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Bahwa Tuhan mampu mengatasi, ya Dia bisa menolong kita. Tuhan mampu menolong dan membebaskan kita dari setiap perkara-perkara hidup yang secara manusia kita tidak mampu. Mungkin sudah tidak ada jalan keluar lagi. Pekerjaan yang sulit didapatkan. Usaha-usaha kita saat ini seperti tidak membuahkan hasil. Kita datang dan kita meminta pertolongannya. Kita memohon Tuhan agar dapat memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan akhir dari semuanya adalah agar Allah menjadi semua di dalam semua. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Apapun itu, biarlah Tuhan kita tempatkan dalam bagian yang utama di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita bersiap untuk tidur. Mari lepaskan segala beban kita. Biarlah pikiran kita berfokus hanya pada Allah. Biarlah Dia menjadi semuanya bagi kita pada malam hari ini. Dia adalah sumber damai. Dialah sumber kekuatan. Dan Dialah satu-satunya tempat kita bersandar dan menaruh pengharapan. Dunia boleh berubah, situasi dan keadaan boleh semakin runyam dan semakin sulit, semakin tidak menentu. Tetapi kita percaya, sebagaimana janji firman Tuhan, langit bumi akan berlalu, tapi setiap perkataan firman Tuhan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Demikian juga janjinya. Sebelum Ia genapi itu, sebelum Ia menjawab janjinya bagi kita, maka percayalah, peganglah teguh itu. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas janji kebangkitan dan kemenangan-Mu. Kami meletakkan seluruh lelah dan khawatir kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya Engkau memegang kendali atas hidup kami dan masa depan kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, agar esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.